Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, memang benar seperti pujian yang barusan kita nyanyikan bersama bahwa Bapak memang sungguh baik, sangat baik untuk kehidupan kita. Memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua Sri Sunarti. Mari Ibu, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh baik dan maha baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Bapa, sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama di ruang Zoom ini Bapa. Setelah kami melakukan kesibukan kami di hari tadi, dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam aktivitas kami sehari-hari. Bapa, pada malam hari ini kami bersekutu bersama, kami memuliakan Engkau ya Bapa, dan kami mohon tuntunan-Mu ya Bapa untuk teman-teman kami semua yang mungkin saat ini sedang tidak enak badan, masih positif. Kami mohon tuntunan-Mu ya Bapa agar Engkau jamah, Engkau sembuhkan, dan juga untuk teman-teman kami yang saat ini sudah negatif, kami sangat bersyukur ya Bapa karena jamahan Engkau, teman-teman kami sudah boleh sembuh dan boleh bersukacita di dalam melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari. Bapak, kami juga sangat bersyukur kalau pada malam hari ini banyak teman-teman kami dari Maritim yang saat ini datang ke tempat ruang Zoom ini ya Bapak untuk bersama-sama bersekutu bersama kami. Kiranya Engkau urapi kami semua ya Bapak, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, boleh Engkau kuatkan di dalam persekutuan ini ya Bapak. Dan untuk teman-teman yang saat ini belum sempat untuk bersama-sama kami, kiranya Engkau lindungi mereka semua ya Bapak. Untuk Ibu Omega yang juga masih ada kesibukan, biarlah Engkau sendiri Bapak yang akan menyertainya. Bapak, kami menyerahkan persekutuan pada malam hari ini hanya ke dalam tangan Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sri Sunarti. Ya, Pak. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa sekali di masa pandemi seperti sekarang ini, ada banyak sekali kisah yang kita alami, yang mungkin bisa kita amati di sekeliling kita, di kehidupan kita, mungkin di tempat pekerjaan, di lingkungan kita, rumah. Ada banyak sekali kisah-kisah yang Tuhan boleh izinkan terjadi, yang bisa juga untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kita akan bersama mendengar kisah kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh saudara kita Willy. Sudah bergabungkah Willy? Ya, halo, selamat malam. Oh, selamat malam. Silakan untuk bersama bisa menceritakan supaya menjadi berkat bagi kita semua. Oke, selamat malam semuanya para jemaat pada malam hari ini. Saya ingin memberikan kesaksian saya tentang kemarin saya sempat terpapar COVID. Ya, awalnya kan cuma enak badan, saya pikir enak badan biasa. Terus yaudah, saya pikir anggap enteng lah seperti biasa. Namun setelah 2-3 hari ternyata semakin parah kondisi tubuh saya. Jadi saya langsung cek. Saya berharap tidak terkena COVID. Saya menunggu waktu. Ternyata pada saat keluar hasilnya saya terpapar COVID. Dari situ saya ya cukup awalnya sedikit pusing, bingung. Sebentar. Lalu saya melanjutkan hari saya isolasi mandiri di asrama selama kurang lebih 2 minggu. Di hari pertama, kedua, dan ketiga saya tidak bisa mencium bau sama sekali. Tapi untuk merasakan masih bisa makanan, masih bisa. Ya sudah, saya banyak berdoa. Saya juga
eh, hubungin orang tua saya, didoakan juga sambil lewat telepon, didoakan supaya cepat sembuh. Ya, setiap malam juga saya berdoa. Terus makan yang banyak juga supaya imun tubuh itu tetap terjaga. Sudah sampai hari ke-5 ke-6 sudah mulai membaik, cuman sesuai protokol kesehatan saya menunggu sampai 14 hari untuk isolasi mandiri. Sampai akhirnya hari ke-14 saya itu berdoa dulu sebelum tes ulang lagi. Saya berdoa semoga bisa untuk tidak terjangkit COVID lagi. Karena sudah negatif. Dan setelah saya cek, akhirnya puji Tuhan saya sudah negatif. Sekian dari saya. Terima kasih, Saudara Willy. Memang luar biasa sekali Tuhan. Ada banyak kisah lainnya yang mungkin tidak seperti yang Saudara Willy rasakan. Ada banyak mungkin yang kita bisa mendapatkan share di WA kita masing-masing, mungkin grup yang berita duka. Rata-rata juga ada yang bisa kena akibat menderita kena COVID, tetapi kemudian tidak tertolong sehingga lebih dulu untuk menghadap Tuhan dibanding kita. Kita wajib mengucap syukur jika Tuhan masih menyertai setiap langkah kita. Apakah Bapak Ibu ada yang masih ingin berbagi kisah tentang kebaikan Tuhan yang dirasakan? Baik, puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom, silakan. Bersyukur pada Tuhan, kita masih diberi kekuatan, nafas hidup sampai saat ini. Itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saya mau menyaksikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup saya dan juga keluarga baru saya bersama istri. Di mana pada tanggal 19 kemarin, sebelumnya saya udah pada sekitar tanggal 15 itu saya tiba-tiba tengah malam jam 2 itu demam yang belum pernah saya rasakan. Dan setelah demam itu dilanjut dengan sakit kepala dan panas sampai mata saya itu rasa seperti mau keluar kayak gitu. Dan hari berikutnya malah tulang-tulang saya nyilu semua. Disentuh aja itu sakit. Jadi kayak seperti apa ya? Kalau disentuh itu seperti dibakar pakai korek gitu, korek api gitu. Itu sakit banget dan saya belum pernah alami hal itu. Namun setelah saya saking merasa sakit itu, akhirnya saya cuma buat yang biasa saya lakukan. Itu kalau saya sakit, saya sering ambil gitar, saya nyanyi-nyanyi gitu. Puji Tuhan agak sedikit membaik, tapi ternyata besoknya mulai lagi dan saya disuruh sama pimpinan saya untuk segera tes COVID. Akhirnya saya itu takut untuk tes dan sebagainya, tapi karena pimpinan saya memaksa, ya udah saya ambil langkah untuk ikut tes. Dan saya tes, ternyata hasilnya positif pada tanggal 19. Di situ saya langsung bilang ke istri saya, tolong kita jaga jarak kayak gitu, berjauhan seperti itu. Tapi malah istri saya tetap keras kepala gitu. Dia tetap layani saya, dia tetap bahkan tetap tidur satu kamar, tapi saya di atas, dia di bawah kayak gitu. Jadi dia setiap hari sediain saya obat-obatan, makan, minum,
terus siapin air untuk saya mandi dan sebagainya. Saya itu takutnya dia akan tertular gitu, karena saya tahu betul imunnya seperti apa, dan saya tahu betul dia tuh kalau saat capek sedikit aja pasti dia sakit gitu. Tapi waktu saya ngomong sama dia, malah dia cuma bilang, saya sudah bersumpah di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, berkekurangan, berkecukupan, saya tetap setia sama kamu sampai maut yang memisahkan. Dari kata-kata itu saya tambah semangat itu, saya tambah semangat, dan saya yakin bahwa itu kata-kata iman yang menguatkan saya. Dari situ lewat beberapa hari saya dilayani sama istri saya terus dengan obat-obatan yang dianjurkan, dicari semua sama istri, dan puji Tuhan pada tanggal 21 saya coba tes lagi, dan hasilnya negatif. Dan saya puji Tuhan sembuh total sampai sekarang ini, dan puji Tuhan lagi istri saya tidak kenapa-napa. Kami 2 tes, hasilnya juga negatif. Dia sama sekali tidak ada gejala atau apapun sampai saat ini. Dan saya berdoa kiranya Tuhan tetap menyertai kami, tidak ada sampai hal-hal yang buruk terjadi lagi dalam hidup kami. Namun bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan. Ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih Pak Nixon atas kisahnya yang luar biasa. Cukup banyak loh yang mungkin lupa janji nikahnya seperti itu ya, yang menjadi penguatan di saat-saat kita membutuhkan semacam itu. Bapak Ibu, masih ada yang ingin berbagi kisah tentang kebaikan Tuhan? Jika tidak, sebelum memasuki masa kita merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rahmat, kita akan bersama menyanyikan satu pujian, Engkaulah Perisaiku. Pujian ini kalimatnya cukup mewakili beberapa hal dari kita, bahwa dalam segala kondisi keadaan, tekanan berat sekalipun, seharusnya kita tahu bahwa Tuhan selalu menopang kita dan menjadi perisai kita. Mari kita bersama menyanyikan pujian ini. Baik, terima kasih Pak Sam untuk memimpin kita dalam liturgi malam hari ini. Saudara, mari kita siapkan hati kita akan baca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ada banyak peristiwa yang telah kami jalani yang menyadarkan kami Tuhan, ada banyak kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan, karya-karya Tuhan yang terjadi, ada yang kami jalani dengan ucapan syukur, ada juga yang kami jalani dalam kegelisahan dan juga ketidakmengertian kami. Karena kami terbatas, karena kami lemah. Tuhan, kami ingin terus mengenal Engkau dan mengalami perjumpaan yang membuat kami sadar betapa besar dan kasih-Mu kepada kami. Sehingga hidup kami dapat kami jalani dengan hati yang bersyukur. Karena itu Tuhan, didik dan ajarilah kami. Ketika kami akan membaca firman Tuhan, Roh Kudus bimbing dan sertailah setiap kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur ya. Mazmur 103. Saya akan membaca
ayat yang pertama sampai yang kelima saja. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Saudara, ada sebuah cerita pasang suami istri yang memiliki sebuah bukan sebuah kali ya, seareal tanah gitu ya. Mereka bercocok tanam di sana, dan satu kali saudara pada saat mereka sedang menggali dan cangkul begitu ya, tiba-tiba mereka menemukan sebuah kotak. Lalu kotak ini mereka buka dan ada koin-koin emas di dalamnya. Setelah mereka menemukan harta yang sangat banyak. Lalu saudara, mereka cepat-cepat pulang ke rumah ingin menghitung berapa jumlah koin emas ini. Sampai di rumah, saudara, mereka buka dan mereka hitung. Satu-satu mereka hitung sambil mereka lap begitu ya, supaya bersih. Nah, mereka hitung dari angka 1, terus 10, 50, ya, sampai 90. Lalu mereka menghitung 95, 96, 97, 98, 99. Mereka sambil menatap, kok hanya 99? Biasanya itu orang akan menggenapinya dengan 100. Ya. Lalu mereka nggak puas, saudara. Mereka pikir ini pasti ada satu yang tertinggal di sana. Lalu mereka bungkus kotak itu dan mereka kembali ke ladangnya. Mereka cangkuli mencari satu koin yang tidak ketemu itu. Karena mereka sepakat dan mereka pun berkeinginan ini pasti 100, tidak 99. Mereka cari segala sisi, saudara. Ya, mereka cangkulin, orang bingung. Ini mencangkul kok nggak nanam, tapi kok bongkar-bongkar gitu ya. Tetap nggak ketemu. Mereka coba telusuri jalan yang mereka lalui. Siapa tahu kececer gitu ya. Nggak ketemu juga. Mereka balik lagi. Oh, siapa tahu kok jatuh ke ladang tetangga. Saudara, sepanjang hari mereka cari. Besoknya mereka cari lagi ke ladang orang ya. Orang jadi bingung loh, kenapa? Tapi mereka diam aja. Mereka ingin mencari satu koin. Seharusnya itu 99, bukan 100. Saudara, akhirnya mereka tetap tidak menemukan yang satu itu. Mereka pulang dan tetap tidak terima. Tidak mungkin isi kotak ini 99. Ini pasti 100. Iya, pasti 100. Kita kehilangan satu, mereka punya keinginan. Harus genap ini. Mereka nabung, makan seadanya, tetap nggak cukup uang untuk beli satu koin emas. Lalu si ayah, si suaminya berkata, wah kalau kita jual barang kita nggak cukup, ya kita nggak punya apa-apa. Lalu terbersitlah dalam pikirannya, jalan paling cepat, izinkan saya mencuri. Saudara, suaminya ini berpikir ini harus genap 100 baru mereka puas. Dan saudara, si suami pergi untuk mencuri. Nah, apesnya karena memang dia bukan pencuri ulung, ketahuan saudara ya. Dia ketangkap, lalu dibawa ke raja.
Terus ditanya, kenapa kamu mencuri? Lalu dia cerita, saudara, saya mencuri bukan karena saya jahat, tapi kami tidak puas. Ada koin yang kami temukan, koin emas. Kenapa kotaknya hanya isinya 99? Lalu raja berkata, lah yang 99 kemana? Ada di rumah. Emasnya ada. Ada. Ya. Saudara, si raja sampai bingung. Ya. Bukankah mereka ini punya 99 koin emas? Kenapa dia mencuri untuk mendapatkan satu koin lagi supaya genap 100? Kenapa dia tidak puas dengan 99? Kenapa dia merasa kurang hanya karena satu? Itu pun, saudara, bukan miliknya dia. Mereka nemu, diberi Tuhan maksudnya ya. Tanpa bekerja apa-apa dikasih 99 emas, koin emas. Tapi mereka nggak puas, pengennya 100. Sampai mencuri untuk menggenapkan itu jadi 100. Sampai mereka hemat sehemat-hematnya, padahal punya harta karun 99 koin emas. Saudara, raja berkata, coba kamu sadar, coba renungkan. Kamu punya harta banyak, 99. Kenapa hanya 1 kamu jadi mencuri? Saudara, akhirnya laki-laki ini sadar, iya ya, saya punya 99. Kenapa saya harus ngebet banget untuk dapat 100 sampai dia melakukan hal yang seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, tentu kalau kita diingatkan, jangan lupa loh kebaikan Tuhan. Oh, pasti enggak lah, enggak mungkin kita lupa kebaikan Tuhan. Tapi saudara, perjalanan hidup kita bisa membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kalau saudara, kita dihantui ataupun dibelenggu dengan hasrat ingin mencapai apa yang kita inginkan. Dan kita lupa ada banyak kebaikan Tuhan yang tak terhingga hanya karena satu keinginan yang tidak tercapai. Saudara, kita merasa kurang. Kita merasa tidak puas. Dan kita merasa orang yang paling dirugikan dan kurang beruntung dan tidak diberkati. Dan kita berusaha sekeras mungkin sampai kita menderita dan melupakan ada banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Baru setelah kita mengalami musibah atau sesuatu yang membuat kita sadar, iya ya tuh apa ya saya kejar semuanya itu, padahal Tuhan itu sudah begitu baik. Udah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Saudara, Mazmur tadi, Mazmur Daud, bicara tentang ketidakpuasan bangsa Israel dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka selalu menuntut Tuhan. Menuntut apakah karena Tuhan tidak baik? Sangat baik kepada mereka. Bahkan kalau kita selanjutnya membaca, saudara, mereka tidak perlu beternak, Tuhan siapkan daging di hadapan mereka. Mereka tidak perlu bertani di padang gurun yang gersang, Tuhan siapkan makanan di hadapan mereka. Saudara, Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka, memulihkan hidup mereka. Tuhan memelihara mereka mulai, saudara, dari urusan yang paling kecil sampai dosa-dosa mereka. Tuhan sangat baik dan luar biasa baiknya. Tapi bangsa Israel tidak pernah puas dengan hal itu. Bahkan mereka melupakan Tuhan karena apa? Keinginan mereka yang tidak terpuaskan semuanya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, keinginan yang tidak terpuaskan itu kadang membuat kita lupa segala kebaikan Tuhan yang sangat banyak itu.
Dan yang kedua, saudara, apa yang membuat kita lupa akan semua kebaikan Tuhan? Ketika saudara kita merasa mampu melakukan semuanya itu, dan kita berhasil melalui beban hidup kita, kita merasa, ini lagi ya, yang saya pakai kalimat merasa, saya yang meraihnya, saya yang dimampukan. Semuanya bicara soal apa? Saya. Nah, tapi kan itu ada Tuhan. Tapi kalau tidak saya yang berjuang, kalau bukan saya yang belajar, kalau bukan saya yang jaga imun saya, kalau bukan saya yang begini, kalau bukan saya yang begitu, nah saudara, kita membuat sebuah kemuliaan untuk siapa? Untuk diri kita. Kita lupa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Tuhan yang menghadirkan penolong-penolong yang membuat kita bisa melaluinya. Syukur untuk saudara yang telah lulus dalam kuliah COVID ya. Dan juga saudara dan saya dan kita semua yang bisa diberikan kekuatan di tengah pandemi dan berita yang sana sini yang menggelisahkan kita. Kita masih diberikan Tuhan. Saudara, kita diberikan Tuhan kekuatan. Tuhan menghadirkan kebaikannya lewat tadi Nixon, lewat istri, ya, kita semua lewat komunitas, ya, baik di Alpelni maupun di GKI Gereformit, lalu di masyarakat, pemerintah kita, walaupun mereka tidak sempurna seperti yang kita inginkan, tapi saudara, peran mereka sangat penting. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan sebuah foto, ya. Ini seorang gadis di Thailand. Orang tuanya miskin. Sampai satu saat ayahnya meninggal dan ibunya yang harus membiayai hidup mereka. Karena saking miskinnya, si gadis ini harus berhenti sekolah dan dia tidak bisa meneruskan pendidikan ke jenjang SMA. Dia membantu ibunya sebagai pemungut sampah. Saudara, dia punya ibu seorang pemungut sampah. Dan dia pun dengan berat hati dan menerima realita itu menjadi gadis si pemungut sampah. Dan dia jalani. Nah, satu kali, saudara, banyak orang yang melihat, lalu bicara kepada ibunya, kasihan lo anakmu masih remaja, bagaimana masa depannya. Tapi si ibu berpikir, apa yang harus dia lakukan? Dia nggak punya uang. Dia hanya punya kasih. Dia tahu dia harus berikan kesempatan kepada anaknya ini untuk meraih masa depan. Lalu ada yang berkata, gimana kalau ikut, kalau kita sekarang kayak Putri Indonesia gitu kan ya, kontes kecantikan. Nah, saudara, si ibu berpikir, ya sudahlah untuk masa depan dia. Ibunya mendorong dia untuk ikut menjadi peserta kontestan kecantikan di Thailand di tahun 2015, ya, tahun 2015 kisahnya ini. Dan si ibu terpaksa dia harus berhutang lalu bekerja keras untuk memenuhi semua biaya-biaya pendaftaran. Dan luar biasanya saudara, si gadis ini berhasil meraih juara 1. Dia menjadi ratu kecantikan di Thailand. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh gadis ini ketika dia juara, ya? Nah, ada fotonya, saudara, ya, menarik sekali kita lihat. Saudara, dia tidak malu, masih memakai mahkota
mahkota juara itu dan selempang juara ratu ketiga. Oke, saudara, aduh, ini tadi sampai mana ya kedengarannya ya? Sorry. Sampai juara, Pak. Oke, juara ya. Oke. Nah, saudara, ini fotonya. Dia berhasil juara, saudara. Dia berhasil juara 1. Dan apa yang pertama kali dia lakukan ketika dia juara? Dia bersimpuh di kaki ibunya, seorang tukang sampah. Masih memakai mahkota, masih pakai selempang itu seperti saudara lihat. Saudara, dia tidak malu menjadi anak tukang sampah. Karena dia melihat kebesaran kasih ibunya ini yang membuat dia bisa meraih semuanya itu. Dia sadar kasih ibu itulah yang membuat dia memperoleh kesempatan dan mengalami pengalaman, peristiwa yang luar biasa dan mengubah masa depannya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kalau seorang ibu dengan segala keterbatasannya, dia berjuang dan menaruh kasihnya untuk keberhasilan anaknya. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan Tuhan yang telah menaruh kasih-Nya kepada kita. Tidak akan membuat kita susah. Dan mendesain semua kehidupan dan keberhasilan itu karena Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita. Saudara, apakah kita akan melupakan Tuhan dengan segala kebaikan itu? Saudara, bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan? Apakah kita berkata, bukan, dan kita melupakan semua kesusahan, penderitaan, dan hidup kita yang tidak ada apa-apanya setelah kita berhasil? Saudara, pada saat kita berhasil, pada saat kita sehat, pada saat kita telah mendapatkan posisi kedudukan yang membanggakan, ingatlah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jangan menjadi sombong. Jangan lupa diri untuk mengabdi kepada Tuhan. Sebagai tindakan kita berterima kasih kepada Tuhan, mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Sebagai bentuk persembahan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita muliakan Tuhan dengan ketaatan, kesetiaan kita, dan kebaikan yang kita berikan. Mari kita ukir prestasi, bukan untuk menonjolkan diri kita, tapi membuat kita balik kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik hidup, dan kita bangga menjadi bagian dari kehidupan yang mulia yang Tuhan berikan. Serapa yang menjadi kebanggaan kita, bukan mahkota, bukan harta, tapi kebanggaan kita adalah kita diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan, membalas kebaikan Tuhan dengan kehidupan kita yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan bukanlah persembahan harta benda, perbuatan baik, saling tolong menolong bagi banyak orang di
sehingga kita menyatakan kehadiran kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita dan dalam hidup orang. Memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapak Pendeta atas renungannya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan menyarikan beberapa poin penting dari renungan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta pada kita malam hari ini, bahwa semua hal yang terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita ini semua merupakan rencana dan kebaikan Tuhan. Ada yang menarik bahwa pada saat saya mendengar bahwa Bapak Pendeta menyampaikan hal ini, saya garis bawahi kebaikan Tuhan. Hal ini termasuk juga bukan hanya hal-hal yang membuat kita gembira, bukan hal yang membuat kita suka atau senang, tapi juga hal-hal yang mungkin secara manusia membuat kita sedih, marah. Namun benar sekali bahwa seharusnya kita berpikir bahwa ini terjadi, Tuhan izinkan terjadi justru karena dari kebaikan Tuhan untuk kita. Hal ini akan membuat kita menjadi seorang yang akan selalu berpikir positif, yang akan selalu mampu melihat bahwa segala sesuatunya ini Tuhan yang mempunyai rencana. Dan semua pekerjaan yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan bukan untuk supaya kita diberkati Tuhan, namun lebih kepada ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Dan tadi Bapak Pendeta sampaikan, ini yang menjadi kebanggaan kita, bahwa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, saling mendoakan, menjadi saluran berkat buat sesama. Demikian firman Tuhan yang kiranya dimateraikan oleh Roh Kudus untuk hati dan kehidupan kita, sehingga di dalam setiap langkah hidup kita, kita selalu berpikir dan berserah kepada Tuhan bahwa ya apapun memang Tuhan yang mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan satu lagu pujian sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan berkat sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rahmat. Lagu Ingat Kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
kasih Allah pada kita. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Dan kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Oh, besar kasihnya, kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kita akhiri persekutuan kita pada malam hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kekasih kami, Willy dan Nixon, dan juga saudara kami yang telah pulih dari masa isolasi mandiri, pada masa mereka harus berjuang dan begitu lemah dalam kondisi fisik, dan juga dengan perasaan-perasaan yang membuat merasakan ketidakberdayaan dan sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan kami di dalam menjalani masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami bersyukur juga lewat pengalaman saudara kami pun dikuatkan dengan keteguhan iman mereka dan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan nyatakan. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang telah menolong dan memulihkan saudara kami pada saat berjuang melawan virus COVID-19 ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang masih menjalani masa pemulihan, kiranya Tuhan juga yang menyediakan baik obat-obatan, makanan, istirahat yang cukup, Tuhan juga yang menolong dan menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang dalam kelemahan fisik, karena kondisi fisik yang lemah ataupun karena kecelakaan, tolong Tuhan, Engkau yang juga memulihkan, memberikan semangat,
memberikan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami juga memohon Bapa dampingi dan sertailah kami dalam segala beban, persoalan hidup yang kami jalani, dan juga dalam masa PPKM darurat yang sangat membatasi kami. Kau Tuhan yang memberikan kami hikmat, sehingga kami tidak dibelenggu oleh rasa takut, tidak berdaya, ataupun kecemasan-kecemasan. Kami dapat menyadari segala kebaikan Tuhan yang akan menolong dan menyertai dan mendampingi kami melalui hari-hari kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang berikan hikmat kepada pemerintah kami, baik Presiden, Gubernur Jawa Tengah maupun Wali Kota Semarang, dalam program-program baik vaksinasi, bantuan-bantuan, dan upaya-upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Dan juga kebersamaan kami di masyarakat di Kota Semarang dan juga di Jawa Tengah ataupun di Indonesia. Kami dapat saling menolong dan berupaya untuk meningkatkan dan membuat herd immunity ini dapat segera terjadi, sehingga kami pun dapat beraktivitas dalam kondisi yang jadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk Reformit Peduli, peran gereja khususnya Reformit Semarang dalam mendampingi dan bersama-sama jemaat dan simpatisan dan kami semua, Tuhan yang menopang dan menyertai kami hingga kami pun dapat saling meneguhkan, saling menguatkan dan berperan dalam proses pemulihan itu, dan Tuhan juga berikan kesempatan bagi kami untuk berbuat sesuatu bagi sesama kami hingga kami pun memperoleh berkat dan kasih Tuhan melalui kebahagiaan saudara kami. Kami terus berdoa juga Bapak untuk Apelni dan juga kampus-kampus yang lain dan anak-anak kami dalam studi mereka. Tuhan Kau yang memberikan kesehatan, memberikan hikmat di tengah proses pembelajaran yang masih dilakukan secara online. Tuhan Kau yang mendidik dan memberikan masa depan yang baik bagi mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga serahkan untuk malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Istirahat kami, atau sisa aktivitas kami, Tuhanlah yang memberikan kami hikmat hingga kami dapat mengerti hari-hari kami berjalan dalam segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Saudara, teruslah menjalani hidup dalam penyertaan Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan akan menghadir dan menjaga saudara dan melimpahkan berkat-Nya atas saudara sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan saudara dalam menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada saudara mulai dari sekarang sampai kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mengakhiri dari kebaktian ibadah di Reformat Peduli pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta atas renungan yang bisa kami terima. Semoga ini termateraikan di dalam hati dan kehidupan kita semuanya. Untuk saudara-saudara yang sedang masa pemulihan, tetap semangat, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati, karena Tuhan sudah melimpahkan kebaikannya pada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu ya, Nah, silakan yang ini sesi yang kita tunggu. yang masih off kamera, silakan on cam. Ya, oke. Ya, baik, karena ini ada di komputer saya ada 2 layar, jadi fotonya ada 2 kali ya. Ya, oke. Foto pertama ya, silakan. Baik. Nah, 1,
Well, ya, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih off kamera. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara dari Ampelni. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya, terkati. Malam Pak. Malam Pak Sam. Malam semuanya. Selamat malam, terima kasih. Malam, Nixon. Sampai jumpa lagi. Malam. Malam. Malam Kapten. Masuk.